السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي من أولياءه من الذين سبقت لهم منه الحسنى بالسعادة والأمان والفوز بالرحمة والرضوان. أولئك الراسخون في العلم والعرفان والمحققون بحقائق الإيمان والإحسان، الواقفون على أسرار الله وحكمه بطريق الكشف والعيان، اشتهرت مناقبهم في الآفاق وخوارقهم بين الطباق، ومن تمسك بهم فأولئك هم الآمنون، فإنهم قوم لا يشقى بهم جليسهم، وإذا ذكرت مناقبهم كانت مجلية للقلوب ومضيئة للعيون ومزيلة للكروب والحزون، وسببا لنزول الرحمات من الرحمن، ودافعه للبلاء والرزايا في القرى والبلدان. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال رسول الله سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المصطفى المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه: من زار وليا حيا أو ميتا كان كمن قام في عبادة الله إربا أي قطعا قطعا. وقال الإمام حجة الإسلام محمد بن أحمد الغزالي بن محمد الغزالي نفعنا الله به: فمن لا يقدر على أن يكون من أولياء الله عز وجل فليكن محبا لأولياء الله مؤمنا بهم، فعسى أن يحشر مع من أحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار صلاة الوسيلة، وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري، وسره في الأسباط منتقل، وعلى آله وأصحابه. يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام، بعدد من دعاك
وعدد ما كان ويكون وبه وبآلهم دمر البغي وجعلني من الساجدين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur atas karunia nikmat ilahi yang maha suci. Hari ini kita berkumpul bertatap muka dalam keadaan sahah wal afiyah dengan niat maksud yang satu, kita sama menghormati hari haulnya kekasih kita bersama Al-Arif Billah Al-Imam Al-Zahid Al-Qutb Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas yang ke-59. Kami atas nama seluruh keluarga Sahibul Haul menyampaikan kegembiraan kami. Ahlan wa sahlan, ya hayya wa marhaba kepada tetamu al-mukarram, para habaib, para kiai, para sepuh yang kami cintai, segenap pejabat pemerintah daerah yang kami hormati, Bapak Lurah yang kami hormati, semua para hadirin hadirat yang kami cintai, serta keseluruhan warga Desa Laren yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat gembira kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas segala kecintaannya. Dengan semangat sama mengimbau terlaksananya haul Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas radhiyallahu taala anhu. Doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam arti ikhlas lillah wa li rasulih. Amin amin ya rabbal alamin. Hendaknya kita ketahui bahwa berziarah kepada para wali, berziarah kepada para saleh, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala sesuatu apa hajat yang kita hajatkan. Dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Hadun bin Umar Al-Attas radhiyallahu taala an. Beliau dilahirkan di kota Tegal. Bersekolah dasar Islam di Madrasah Al-Khairiyah di Tegal pula. Di masa kecilnya Al-Habib Muhammad dikenal sebagai seorang anak yang cerdik, anak yang berbudi pekerti luhur, murah senyum, penolong, sopan, penyantun, dan sangat berbelas kasih pada sesama teman, bahkan sangat berbelas kasih kepada para binatang. Sangat patuh dan luhur, berbakti kepada ayah bundanya,
sangat sayang kepada adik-adiknya, pandai menghormati kepada para orang tua, menggembirakan kepada siapa saja dalam pergaulannya dan pertemanannya. Al-Habib Muhammad bin Hadun radhiyallahu taala an, beliau adalah anak pertama dari putranda Al-Imam Al-Habib Hadun bin Umar Al-Attas dengan Syarifah Aisyah binti Ali Al-Aidrus. Beliau dikenal dengan anak yang baik hati, sangat jujur, mencintai ilmu agama dan terus berusaha untuk mengamalkannya. Sampai-sampai seakan beliau menjadi cucu emasnya dari Al-Habib Raden Ali Suryakusumo bin Ahmad Suryadirjo, asal turunan dari silsilah Sultan Sayyidina Abdurrahman Pranoto Agomo Mataram Hamengkubuwono II. Beliau adalah seorang yang berhati luhur, berakhlakul karimah. Di suatu hari beliau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hatinya, yakni mendapatkan futuh, mendapatkan fatah dari Allah Subhanahu wa taala. Keseharian Al-Habib Muhammad sewaktu di Jakarta, kalau jam 7 pagi beliau mengajar di Madrasah Diniyah di Desa Patundunan, Jakarta. Jadi Al-Habib Muhammad bin Hadun dahulu pernah hidup di Jakarta, dan di sana sempat beberapa waktu mengajar di daerah Patundunan. Bahkan dikabarkan pula Al-Habib Muhammad yang membangun madrasah di desa Patundunan Palmerah tersebut. Kalau pulang dari madrasah sekitar jam 12 siang, beliau di rumah ba'dal asar jam setengah 4 berangkat lagi untuk mengaji kepada para ulama besar, di antaranya kepada guru-guru besar beliau Al-Habib Salim bin Umar Al-Attas Al-Faqih, Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas Celilitan, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi Kuitang, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Al-Habib Salim bin Jindan bin Syekh Abi Bakar radhiyallahu taala anhum, dan kepada guru beliau belajar pula Al-Hajj Abdullah Muslim. Dalam ilmu membaca Al-Quran, Al-Habib Muhammad belajar tajwid dengan benar. Bahkan beliau menguasai makhrajul huruf. Dalam cara beliau belajar kitab-kitab kuning terkadang berbeda dengan umumnya orang belajar. Beliau mengaji kitabnya dibaca oleh beliau sendiri, dan terkadang gurunya malah menyuruh supaya beliau juga menafsirkannya sendiri. Hingga seringkali bersama gurunya sama menangis nikmat dan syahdu, dan khusyuk, bercucuran air mata sampai kitabnya basah kuyup oleh tetesan air mata. Masya Allah, itulah suatu tanda hati yang bersih, penuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Al-Habib Muhammad telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Futuhul Arifin. Al-Habib adalah seorang yang sangat sempurna ilmunya.
baik ilmu zahir, begitu juga al-ilmu al-batin. Sampai diceritakan bahkan ilmu bela diri pun Al-Habib Muhammad menguasainya. Dikatakan oleh Kiai Badri Linggapura, Al-Habib Muhammad menghafal kitab Fathul Mu'in. Beliau sangat sekali suka mendalami ilmu dengan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Hikam karangan Imam Ibn Athaillah Al-Iskandari. Juga suka sekali untuk mengajarkannya di majelis-majelis pengajian, sehingga terkadang dari pengajian orang-orang yang habis mengaji sama tampak mata mereka memerah basah, bekas air mata yang sama bercucuran menangis dari nikmatnya pengajian yang dibacakan dan ditafsirkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas radhiyallahu taala an. Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas adalah seorang yang mengajarkan pengajian dengan kitab-kitab Fathul Mu'in, Ihya, kitab Hikam, bahkan manaqib di desa Giren, Tegal. Beliau mengemban nafkah ibundanya. Beliau mengemban nafkah adik-adiknya yang sangat beliau sayangi. Al-Habib Muhammad dalam berjuang mencari nafkah, beliau berdagang. Sewaktu masih di kota Tegal, terkadang beliau berdagang bawang merah, berdagang lombok merah yang diangkut dari Brebes dengan mobil bak ke Jakarta. Pernah berkata Asy-Syaikh Sa'id bin Armiyah Giren Tegal bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas kalau berkhutbah atau menyampaikan pengajian, asarnya, bekasnya sampai mencapai 1 bulan masih terasa nikmatnya. Beliau adalah seorang yang sangat dicintai oleh para gurunya. Apalagi guru beliau yang bernama Al-Habib Salim bin Jindan radhiyallahu taala an. Diceritakan pernah suatu saat Al-Habib Salim hadir di kota Bumiayu, dan ketika bersama Al-Habib Muhammad, Al-Habib Salim ingin melakukan salat Jumat di Masjid Bumiayu di halayak ramai. Para kiai hadir, kiai-kiai Bumiayu, Habib Muhammad, semua mengharapkan tetamunya yaitu Al-Habib Salim bin Jindan radhiyallahu taala an, yang dari Jakarta itulah yang menjadi khatib serta imam Jumat pada waktu itu. Akan tetapi bagaimana jawaban Al-Habib Salim bin Jindan? Wahai Muhammad bin Hadun, ketahuilah, aku ini sangat hasrat besar datang ke Bumiayu ini, sebab aku rindu sekali pada khutbahmu di mimbar Jumat. Maka dari itu bersedialah engkau wahai Muhammad untuk berkhutbah Jumat sekarang ini. Al-Habib Muhammad tak dapat menolak, justru karena ta'ziman wa ta'atan kepada gurunya, maka berkhutbahlah Al-Habib Muhammad radhiyallahu taala an. Tatkala beliau berkhutbah, di tengah-tengah khutbahnya Al-Habib Salim bin Jindan radhiyallahu taala anhu menangis dengan khusyuknya, sehingga barisan shaf yang di sebelah menyebelah itu turut menangis pula dengan syahdu penuh haru yang amat nikmat. Padahal pada waktu itu Al-Habib Muhammad bin Hadun khutbahnya dengan bahasa Arab
Para kiai juga sama, memikirkan penuh keheranan, sebab yang menangis itu bukan saja para kiai, yang memang mereka para kiai khususnya mengenal atau mengetahui bahasa Arab, tapi yang turut andil menangis, baik anak kecil besar, baik orang awam, semuanya turut menangis dengan suasana tenang dan hening. Masya Allah, kiranya itu yang disebutkan oleh kalangan kaum sufi sering berkata bahwa memanggil hati adalah dengan memakai suara hati pula. Suara Al-Habib Muhammad sangatlah merdu. Suara Al-Habib Muhammad terdapat di dalamnya kemuliaan karamah. Al-Habib adalah seorang yang sangat zuhud, bahkan diceritakan sangat tinggi kesuhudannya. Dikisahkan sering datang ke rumah gubuk beliau seorang haji yang termasuk orang yang sangat mencintai Al-Habib Muhammad. Sawah kepunyaan haji itu sedang ada dalam urusan, maka haji itu kalau ke rumah Al-Habib sering-sering meminta doa pada Al-Habib Muhammad. Ya Habib, doakan saya supaya sawah saya cepat kembali. Dengan resmi berulang-ulang haji itu kalau ke rumah Al-Habib Muhammad selalu meminta doa pada Al-Habib Muhammad radhiyallahu taala an. Akhirnya pada suatu hari Al-Habib berkata, insyaallah nanti duniamu akan kembali semua. Subhanallah walhamdulillah, masya Allah, dengan qudrah al-ilahi, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, memang pada suatu hari terkabullah semua itu. Kembali semua sawah haji tersebut dengan sepenuhnya dan resmi. Al-Habib Muhammad setelah menetap di kota Bumiayu, diceritakan beliau tidak pernah menaiki kendaraan. Al-Habib meskipun dalam majdubnya beliau ini tidak pernah berpisah dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengamalkan perilaku sehari-harinya tetap tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara menghormati tetamunya, masuk ke kamar mandi, semuanya nampak perilaku Al-Habib Muhammad dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Al-Habib Muhammad tidak pernah melakukan perkara yang makruh. Demi Allah, ini yang bercerita almarhum Al-Habib Saleh. Beliau bersumpah, demi Allah, saya menyaksikan sendiri persis amalan yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad ada pada kitab Riyadhus Shalihin. Siang malam beliau senang bersedekah kepada para manusia, para binatang. Beliau suka menolong binatang-binatang yang sedang sakit sehingga sembuh. Suka menolong, melepaskan burung yang terjerat tali di atas pohon sehingga dapat terbang bebas. Pernah di kebunnya Kiai Anas Kalilangkap, Al-Habib dilihat oleh Kiai Anas sedang menangis terseduh-seduh. Dengan kedua tangannya sedang menolong seekor kodok yang sedang meronta-ronta menjerit di mulut ular yang akan menelan kodok tersebut. Setelah kodoknya aman selamat dari mulut ular tersebut, beliau melepaskan ular itu pergi jauh.
dan kodok itu bebas selamat, tidak jadi ditelan oleh ular. Lalu beliau tersenyum, beliau tertawa. Kiai Anas merasa terheran-heran. Lalu segera pulang dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Masya Allah. Dan pernah pula saya, ini yang dimaksud saya di sini almarhum Al-Habib Saleh ini yang bercerita. Dan pernah Al-Habib Saleh berjalan dengan beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadun. Tiba-tiba beliau berhenti karena melihat ada seekor cacing yang sedang merayap di pinggir jalan. Rupanya cacing itu merasa kepanasan, ingin segera berlindung pada tanah yang sejuk. Maka segeralah beliau Al-Habib Muhammad menolong cacing tersebut dan ditempatkan di tanah yang di pinggirannya ada airnya sampai cacing tadi masuk ke lubang. Barulah beliau berjalan kembali. Cara menolong kepada manusia. Pernah pada suatu saat, suatu malam sekitar jam 8, Al-Habib pernah memotong seekor ayam. Kemudian beliau sendiri yang memasaknya. Beliau menanak nasi pula. Kami sekeluarga menyangka makanan itu untuk dimakan oleh kami sekeluarga. Ini Al-Habib Saleh bercerita. Dikira mau dimakan untuk satu keluarga ayam tersebut. Tahu-tahu beliau keluar rumah dengan membawa 2 panci. Satu panci ikan ayam, yang satu pancinya adalah nasi. Antara setengah jam beliau pulang ke rumah dengan tidak membawa kedua panci tersebut. Kami diam saja, tidak ada yang menanyakan kemana panci-panci itu wahai ayah. Berselang antara 4 harinya, ada seorang ibu yang sudah lanjut usia datang ke rumah kami dengan membawa panci-panci tersebut. Setelah duduk, kemudian ibu itu bercerita, saya kemarin antara 4 hari berselang terkena sakit perut. Tiba-tiba antara jam 8 lebih ba'dal isya, ada Al-Habib Muhammad memberi salam. Maka saya persilahkan masuk, tapi beliau hanya di depan pintu saja. Memberi 2 panci ini dengan katanya, Nyai, silahkan dimakan, buat obat ya. Dan saya terima dengan ucapan terima kasih Habib Muhammad. Kemudian beliau tersenyum dan pulanglah beliau. Setelah saya buka panci itu yang masih sangat hangat, yang satu saya buka berisi nasi, yang satunya berisi daging ayam. Maka dengan bismillah saya makan nasi tersebut dan daging ayamnya hingga kenyanglah rasanya dan segar pula rasa badan saya. Alhamdulillah. Memang sehari suntuk tidak punya uang sebab kiriman dari anak saya di Jakarta agak terlambat, maklumlah, sebab kerjanya menarik becak. Maka hari ini saya datang ke sini untuk menghaturkan banyak-banyak terima kasih dan mengembalikan panci-panci ini. Masya Allah. Allahumma anfa'na bihim. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Muhammad bila puasa tidak pernah banyak tidur. Bahkan tidak pernah nampak tidurnya, melainkan semalam-malamnya selalu membaca Al-Quran. Terkadang membaca Al-Quran sampai 2 atau 3 kali khataman. Setiap khataman Al-Quran, istri beliau Nyai Sa'adah binti Abdul Mannan bin Umar disuruh mengaminkan doa khataman Al-Qur'annya yang dibaca oleh beliau sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Muhammad adalah seorang yang sangat kasyaf, tinggi karamahnya, luas khawariknya, bahkan tinggi tawadhu'nya,
sangat cinta dan suka menolong kepada fuqara dan masakin. Al-Habib Muhammad bin Hadun adalah seorang yang telah memproses jiwa raganya dalam menundukkan nafsunya. Beliau adalah seorang yang telah membersihkan hatinya dengan tauhid, kemudian langsung dengan pergaulannya maka sampai kepada nikmatnya. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada rahmat Allah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai ilmu Allah dan langsung berusaha untuk menghayatinya. Tampaklah pada budi pekerti beliau yang indah dan mulia. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang langsung langsung menegakkannya serta menghidupkannya. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi dan para sahabat serta kepada semua para salihin dan sangat memegang teguh di dalam aqidah ahlus sunnah wal jamaah an-najin as-salimin. Adapun bacaan yang selalu dibaca bersama keluarga tak pernah sama sekali meninggalkannya amalan Al-Habib Muhammad, yaitu Ratibul Attas, karangan kakek beliau Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Di antara amalan beliau juga membaca aurat al-usbu'iyah. Di samping beliau mengamalkannya, tepat juga beliau yang mengarangnya. Al-Habib Muhammad bin Hadun mempunyai banyak karangan kitab. Ada manaqib Siti Khadijah, ada aurat usbu'iyah, dan banyak solawat-solawat yang dikarang oleh beliau yang kebetulan sampai sekarang memang sebagian belum ditashih, sebagian ada yang sudah ditashih dan sebagian belum ditashih. Dan disebutkan di dalam kitab tersebut, beliau sendiri menyatakan li'afifil Islam kathir al-jadab dhil aqli salim al-alim al-amil al-kamil al-wara' al-zahid al-nasib al-sayyid Muhammad bin Hadun bin Umar bin Syekh Al-Attas. وما نتج إلا من إلهام فكامل العلم صح له عمل ونفع اللهم انفعنا بعلومه ونفاحاته وبركاته آمين يا رب العالمين. Mari kita sama berharap dan berdoa semoga dengan berjalannya haul ini kita manfaatkan, yaitu supaya kita dapat meniru dan mengambil teladan dari akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas, agar kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan tertanam penuh kedamaian, bersih, bersinar, penuh kasih sayang pada sesama makhluk, dan terhindar dari segala penyakit hati yang berupa dendam, dengki, jahil, sombong, riya, syirik, hasud, senang dipuji, bakhil, tamak, membanggakan diri dan lain sebagainya. Semoga hati kita dibuka dan menerima hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, dapat menerima semua fatwa-fatwa agama, dapat menjunjung tinggi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ringan dan senang menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan selalu berusaha menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang taqwa, kemudian cinta kepada manusia yang paling bertakwa, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha untuk dapat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus setiap saat menyebut nama Nabi besar Muhammad dengan memperbanyak salawat,
berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi untuk semua tingkah laku kita di keseharian kita dari pagi hari sampai malam, dan akhirnya kita terjauh dari amalan-amalan makruh, amalan-amalan yang bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah dalam amalan-amalan sunnah. Akhirnya manfaatnya dari amalan-amalan sunnah itu cemerlanglah pemikiran kita, makin bersihlah ruang hati kita, kemudian cinta-cinta dan menanggung rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan ajaranku, yang menghidupkan jalanku, yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia tergolong dari golongan umat yang mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita seperti mereka yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para salihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ziarah kita kepada Al-Habib Muhammad bin Hadun Al-Attas diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan memudahkan kita semua dalam segala urusan kita, segala hal zahiran wa batinan. Semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dijauhkan dari segala dusta, dari segala dosa, dijaga dari segala kerusakan, keonaran, kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan dan kemelaratan, dan ditetapkan, dikukuhkan ke dalam wadah Islam yang hak, yang selamat, yaitu wadah ahlus sunnah wal jamaah, an-najin, as-salimin ghair naqisin, amin. Karena kami iman dan yakin bahwa semua nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlus sunnah wal jamaah. Semua orang saleh dan para wali adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tetapkanlah hidayahmu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hidayahmu kepada kami ya Allah. Tetapkanlah hidayahmu kepada kami ya Allah, supaya kami jadi orang-orang yang pandai birrul walidain, pandai berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana, kami iman dan yakin bahwa utusanmu Nabi besar Muhammad ridha dan mencintai sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka engkau pun mencintai mereka, maka berilah kami hidayah dan taufikmu ya Allah, supaya kami dapat mencintai mereka dan mencintai segenap orang-orang saleh di mana saja mereka berada, yang masih hidup maupun telah tiada. Bihaqqi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.